Ini Honor 600 Pro, HP Android yang lagi cosplay jadi iPhone. Warnanya mirip, modul kameranya juga serupa, bahkan cara promosinya pun sampai parkir mini truk LED di depan Apple Store. Dan pertanyaannya, apakah HP ini cuma menang di tampang yang mirip aja? Atau sebenarnya secara spek nggak kalah dari si iPhone? Terus pengalaman dari sisi software dan AI-nya bisa ngimbangin nggak? Lihat hasilnya. Anjay. Yuk kita bahas. Oke, buat boxnya masih sama kayak seri sebelumnya. Simple aja, kotak putih dengan tulisan Honor 600 Pro dan 5G berwarna emas. Terus sama-sama ada angka 600 lagi di belakangnya. Pas dibuka langsung tatapan sama HP-nya yang kita geser dulu. Terus ada SIM ejector nempel di depan kotak tipis. Yang isinya kertas numpang lewat sama case bening lentur. Habis itu di bawah ada kabel chargeran Type A to Type C ya, warna oranye juga tuh. Dan kepala charger 80 watt. Pas dinyalain langsung disambut sama logo minimalisnya Honor dengan Magic OS 10 berbasis Android 16. Habis itu kita pilih bahasa yang ada bahasa Jawanya dong. Melokal sekali ya Honor ini. Sama ada bahasa Indonesia juga. Yang GPL langsung kita pilih aja English. Terus lanjut setup kayak biasa. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 25GB ya. Dari total 512 punya gue. Buat app bawaannya juga cukup banyak sih. Dan ingat, karena ini HP Honor, jadi ada Google Play Store-nya. Beda sama Huawei yang nggak ada Google karena kena sanksi dari Mama Rika tuh. Impresi gue sama HP ini, kayaknya kita semua mikirin satu hal yang sama kan? Mulai dari kamera modulnya, gundukan di belakang kameranya, sampai warna jeruknya yang ngingetin gua sama sebuah HP berinisial iPhone. HP ku iPhone. Tapi warna jeruknya ini kalau gue perhatiin agak lebih pucat keputihan dikit ya. Beda sama iPhone yang lebih ngejreng. Dan ini bukan HP pertama Honor yang pakai warna oranye ini. Sebelumnya gue sempat review Honor Magic 8 Pro Air, HP compact tuh. Udah itu tipis, baterai badak, dan masih dikasih lensa telefoto juga. Gue cukup emes sih sama HP itu. Bisa cus tonton videonya kalau belum. Habis itu ada lagi nih bedanya. Di bagian gundukan ini lebih ke transparan. Plus salah satu lensa kameranya dibikin lonjong ke bawah gitu. Yang kalau dilihat dari samping jadi kayak orang lagi mangap nggak sih? Terus Honor lumayan banting setir dari segi desain ya. Yang kalau dilihat dari seri sebelumnya sih 400 Pro. Yang mana jadi bikin gue kangen dikit sama kamera modul berbentuk trapesium gitu. Padahal menurut gue itu udah jadi ciri khas tersendiri sih. Buat material frame-nya udah pakai metal dan backnya dari kaca yang berfinishing matte ya. Jadi kalau dipegang lumayan mulus tuh, nggak licin dan lebih bisa meredam sidik jari. Cuma ini nggak berlaku sama gundukannya ya, karena dia transparan dan lebih ke glossy. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, plus ada satu tombol lagi yang dinamain AI button. Tombol ini bisa kita setting nih, bisa pencet sekali, 2 kali, dan tahan. Untuk fungsinya macam-macam yang kalian bisa lihat di sini. Selebihnya standar aja sih, di sebelah kiri kosong, di atas ada mic, speaker, sama mungkin infrared kali ini. Dan di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,57 inch. Yang kayaknya ukuran layar ini mulai populer di HP-HP rilisan baru. Karena nggak terlalu kecil tapi nggak kegedean juga. Habis itu yang luar biasa sih bezelnya, super duper tipis, nggak nyampe 1 mili. Dan katanya ini jadi bezel hitam tertipis yang pernah ada di smartphone. Sadis. Buat feel genggam kayak HP-HP zaman now lainnya lah ya, yang udah nyaman dan solid dari frame metal dan sudut-sudut HP-nya yang udah melengkung. Ukurannya juga pas nih, nggak kecil tapi nggak gede banget. Oke, sebelum kita ngomongin OS HP ini yang tampaknya juga terinspirasi dengan si buah, mari kita sekilas ngomongin tentang spesifikasinya yang lengkapnya teman-teman bisa lihat aja di layar. Paling di sini gue mau sekalian kenalin saudaranya Honor 600 doang, tanpa Pro. Kira-kira apa aja bedanya? Pertama buat ukuran layar, bisa dibilang kembar nih, sama-sama di 6,57 inch. Refresh rate 1,5K dengan peak brightness yang tinggi banget di 8000 nits. Tapi perlu diingat, peak brightness-nya ini nggak bisa dijadiin patokan buat penggunaan harian ya. Karena dia cuma ngukur bagian pixel paling terang saat jalanin konten HDR. Nah, lanjut kita ke bagian chipset, dan ini yang ngebedain juga, yaitu versi Pro pakai Snapdragon 8 Elite, sementara non-Pro-nya Snapdragon 7 Gen 4. Dan kalau gue cek skor Antutunya sendiri, di versi Pro itu dapat di 3 juta.
Sedangkan buat Snapdragon 7 Gen 4, kalau gua tes di Vivo V70 kemarin dapat di sekitar 1,1 juta. Untuk baterainya sama 7000 mAh yang support 80 watt supercharge. Cuman di varian regular nggak support 50 wireless charging ya, yang ada di varian Pro-nya ini. Lanjut ke kamera, keduanya juga punya spek yang hampir sama, 200 megapiksel main, 12 megapiksel ultrawide, dan 50 megapiksel selfie. Bedanya di varian Pro, ketambahan satu lensa lagi yaitu 50 megapiksel telefoto. Untuk spek lainnya, kedua HP ini lagi-lagi mirip, udah 5G, support eSIM, stereo speaker, NFC, sama infrared. Ketahanan HP ini juga udah yang paling tinggi ya, di IP68, 69, dan 69K. Plus udah SGS drop resistant, jadi beneran tahan banting dari debu, air, maupun benturan. Tapi ya jangan sengaja dijatuhin atau nyebur kolam juga ya. Kalau secara tampilan, paling bedanya ada di kamera modul sih. Karena nggak ada telefoto di versi regulernya, untuk flash dan tompel hitam ini didempetin sama lensa wide dan ultrawide. Oh ya, tompel hitam ini tuh color temperature sensor ya. Intinya buat mendeteksi cahaya dan warna sekitar biar lebih akurat. Oh iya guys, kalau kalian suka gue bahas HP-HP unik kayak gini, jangan bosan-bosan kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Thank you. Selamat pagi guys, kali ini kita cobain Honor 600 Pro. Bocil. Selamat pagi. Dan satu lagi. Sama kayak HP Honor lainnya, di 600 Pro ini mereka juga collab dengan hardcore. Ada vibrant, color, dan favorit gua, klasik. Hasilnya bisa kasih warna unik tersendiri ke foto kita. Cuma tanpa pakai profile dari hardcore tadi, by default gambar-gambarnya udah cakep sih. Terutama kalau jepret telefotonya gue suka. Cuma entah kenapa kadang kok suka susah dapat fokus di lensa telenya ya. Kayak masih nyangkut di objek sebelumnya gitu. Dan saat lagi recording gini guys, kita bisa pindah lensa ya, depan belakang. Dan HP ini juga punya mode dual video ya, atau namanya dia itu multi video. Oh ya, untuk resolusi videonya bisa mentok di 4K 60 kamera belakang, dan selfie-nya di 4K 30, yang kualitasnya udah baik sih. Cuma penurunan kualitas ada berasa saat kita pakai ultrawide-nya. Dan buat kalian yang cukup serius dalam hal fotografi ataupun videografi, mereka juga kasih kalian mode Pro ya. Plus untuk fotonya bisa shoot in RAW. Wah, lengkap juga ya. Overall dari sisi kamera, kemampuan HP ini sih cukup serius ya. Kalian nggak bisa anggap remeh nih. Dari sisi kualitasnya cakep. Terus fitur-fitur kameranya yang cukup lengkap sih. Jadi menurut gua kamera salah satu nilai plus di HP ini guys. Tapi gimana dengan softwarenya? Jadi selain desain, secara software juga Magic OS 10 di HP ini cukup terinspirasi dari iOS. Bisa dilihat UI di home screen-nya, ada ala-ala kaca gitu. Dan nilai plusnya, kita bisa atur juga transparansinya jadi lebih fleksibel. Terus nggak cuma home screen, tapi control center juga sama. Dan apakah ini sesuatu yang negatif? Buat gua selama perubahan ini jadi yang lebih baik dari sebelumnya, ya sah-sah aja nggak sih? Habis itu buat AI, ada satu yang berhasil bikin gua ngakak, yaitu image to video. Fitur ini bisa bikin foto kita jadi bergerak ya. Cuman kalau dulu kan suka-suka AI-nya tuh mau digerakin kayak gimana. Nah sekarang AI-nya bisa kita tuntun pakai Pro. Contohnya, foto akrobat gua tahun lalu yang dibikin salto sama AI, tapi landingnya jadi kayak gepeng ke bawah angin. Nah sekarang, gua bisa suruh tuh salto 2 kali dan landing di bulan. Absurd banget dah. Kita lihat ya hasilnya. Anjay. Terus ini juga mantep sih. Kita juga bisa bikin video dari 2 foto doang. Nanti tinggal tentuin foto yang jadi start sama end-nya. Misalnya gue minta lempar kacamata ke atas dan tangkap HP itu. Seru ya. Tapi sayangnya, sama kayak sebelumnya, fitur ini terbatas, alias cuma free trial aja. Dan gak tahu sampai kapan batasnya habis. Tapi gue penasaran deh, temen-temen yang pakai Honor 400 kemarin masih bisa pakai fitur AI ini nggak ya?
Kalau udah nggak bisa, pas kapan tuh di stop? Penasaran gua? Tolong kasih tahu di komen. Terus ada juga AI Photos Agent yang bakal mempermudah kita buat edit foto. Karena tinggal pakai mulut aja mau hapus atau nambah objek. Insert an airplane. Anjay, apa nggak keren tuh guys? Ada pesawatnya. Tapi kayaknya ini mesti pakai bahasa Inggris deh. Gue coba pakai Indonesia agak ngaco. Tambahin pesawat. Tumahin pesawat. Malah guanya nggak ada guys. Pesawatnya doang. Atau mungkin ada settingannya dulu kali. Kalau di AI Gallery masih sama, ada AI Eraser, Upscale, Cutout, sama Outpainting buat generate frame sekitar. Terus buat AI Erasernya sekarang lebih banyak lagi loh menunya. Masa ada fitur hapus baju kusut dong? Dan pas gue coba lumayan ngefek sih. Terus dia juga bisa pisahin mana yang kusut sama mana yang lipetan baju. Terus tambahan satu lagi guys, ada fitur yang namanya Moving Photo Eraser. Jadi untuk foto bergerak kalian yang kayak gini nih, yang bergerak selama 3-4 detik, kita bisa hapus loh. Jadi kita tinggal ke Create sini, terus ada Moving Photo Eraser. Kita pilih aja dia dan hapus objeknya. Misalnya ada di sini nih. Terus kita lingkarin ke detect. Kita bisa start erase. Kita tunggu ya sekitar 2-3 menit. Tada! Udah hilang guys. Dan kita coba lihat preview ya. Tuh, nggak ada. Sebenarnya ada sih. Kelihatan nge-glitch dikit di sini nih tuh. Hitam-hitam dikit tuh. Cuman overall udah kayak kelihatan hilang guys. Fotonya tuh. Keren ya? Selebihnya kalian bisa lihat listnya di sini. Termasuk lengkap sih fitur-fitur AI di Magic OS-nya Honor. Sampai ada deteksi deepfake gitu. HP ini punya 3 warna ya. Ada oranye kayak punya gua ini, putih sama hitam. Dan jujur, warna oranye emang paling mencolok sih. Langsung kelihatan beda sendiri. Kalau buat varian yang dijual di Singapura ini cuman ada satu ya, 12 plus 512 yang harganya di 999 Singapura dolar atau sekitar 13,6 juta. Terus selama masa promo dapat bonus yang lumayan banyak. Ada Honor Watch X5i, jaminan buat ganti layar retak setahun, sama perpanjangan garansi yang total semuanya hampir nyentuh di 6,8 juta. Udah setengah dari harga HP-nya sendiri tuh. Dan buat ngejawab pertanyaan awal, apakah Honor 600 Pro ini cuma Android yang lagi cosplay jadi iPhone? Kalau secara desain, ya iyalah ya. Dan gak cuman gua, tapi gua rasa orang Honor yang bikin pun dari awal emang niatnya gitu gak sih? Cuma di luar itu, secara spek mereka cukup serius lah ya. Pakai chipset flagship tahun lalu, Snapdragon 8 Elite, baterai gede 7000 mAh, kamera lengkap ada telefoto, plus software dan fitur AI yang buat gue jadi nilai plus juga di HP ini. Cuman yang ngeganjel di gua ya harganya sih. 13 jutaan itu udah termasuk tinggi. Dari gua ya kalau boleh ngarep, misalnya HP ini masuk Indonesia, nggak usah lah pakai bonus-bonus ini itu. Jadi harganya bisa lebih ditekan. Mungkin kalau bisa di bawah 10 juta bakal menarik banget HP ini buat dilirik. Tapi ya balik lagi sih, gue juga nggak tahu apakah seri Pro ini bakal masuk resmi ke Indonesia atau enggak. Karena di seri sebelumnya yang 400 series yang masuk itu cuman regular sama light. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Honor Indonesia perlu masukin seri Pro-nya juga? Terus harga idealnya berapa? Perlu bonus-bonus nggak? Kasih tahu di komen ya. Siapa tahu ada orang Honor yang lagi mantau.